Hello everyone, in this video I will share to you materials about simple past tense in a form of verbal sentence using irregular verb. Jadi halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan dan berbagi materi tentang simple past tense dalam bentuk verbal sentence menggunakan irregular verb. Okay, so let's start our learning process. Jadi kita mulai saja proses belajarnya. As usual here, I have several sentences as the examples before we move to the explanation. Jadi seperti biasa di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat sebelum kita masuk ke penjelasan apa itu irregular verb. Okay, the first sentence is the weak queen gave Snow White a poison apple. Ratu yang licik memberikan Snow White sebuah apel beracun. Nah, di sini kita bisa lihat ada kata yang dicetak tebal yaitu kata gave. Okay, next. The sentence is the worker cut down the tree this morning. Pekerja itu memotong pohon tadi pagi. And then, a bird flew into the classroom. Seekor burung terbang ke dalam kelas. And the last one is, Tom shot and scored a goal. Tom menendang dan mencetak gol. Nah, di sini bisa kita lihat ada kata yang dicetak tebal. Nah, kata gave, cut, flew, dan shot merupakan bentuk dari irregular verb. So, have you heard about irregular verb before? What is the difference between regular and irregular verb? Nah, jadi apakah kalian ada yang sudah mendengar atau mungkin tahu tentang irregular verb sebelumnya? Dan apa sebenarnya perbedaan dari regular verb dengan irregular verb? Okay, so now let's start the explanation. Kita mulai dengan penjelasannya. So, what is irregular verb? Irregular verb is a verb that has unusual change in its past form or verb to. Jadi, irregular verb ini dalam bahasa Indonesia artinya kata kerja yang tidak beraturan. Kenapa disebut tidak beraturan? Karena perubahan kata kerja dari bentuk dasar atau verb 1 menjadi bentuk lampau atau yang biasa kita sebut dengan verb 2 ini memiliki perubahan yang tidak biasa. Jadi berbeda dengan regular verb yang ditambahkan dengan sebuah akhiran yaitu ed atau d. Nah, irregular verb tidak memiliki pola seperti itu. Jadi perubahannya tidak beraturan. Okay. The past form of irregular verb follow different pattern of change from base form or verb 1 to past form or verb 2. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perubahan dari kata kerja tidak beraturan ini memiliki pattern atau pola perubahan yang berbeda. Jadi dari bentuk verb 1 dengan bentuk verb 2-nya ini bisa berbeda. Kita lihat contohnya seperti apa. Okay, so this is the first group. Jadi ini adalah kelompok pertama perubahannya yaitu kelompok kata kerja atau verb 1 di mana kata kerja ini merupakan irregular verb. Jadi kata kerja tidak beraturan tapi bentuk verb 1 dan verb 2-nya sama. Jadi ada kata kerja yang tidak beraturan di mana verb 1 dan verb 2-nya itu memiliki bentuk yang sama. Contoh, cut, memotong, hit, memukul, lit, menyalakan, put, menaruh, read, membaca. Nah, khusus untuk read, di sini penulisannya sama, cuma hanya saja cara membacanya yang akan sedikit berbeda. Verb 1 dibaca read, verb 2 dibaca read. Sedangkan untuk yang lain, cara bacanya sama antara verb 1 dan verb 2. Cut, cut, hit, hit, lit, lit, put, put. Okay, second group. Nah, kelompok kedua adalah kelompok kata kerja tidak beraturan atau irregular verb di mana ada satu huruf hidupnya yang berubah. Jadi satu huruf ini berubah menjadi huruf hidup yang lainnya. Contoh, become menjadi became, dari O berubah menjadi A.
Come, datang, menjadi came. Dari O juga berubah menjadi A. Get menjadi got. Get artinya mendapatkan. Dari E berubah menjadi O. Ride berubah menjadi road. Mengendarai. Dari I berubah menjadi O. Sing, menyanyi, berubah menjadi sang. Dari I berubah menjadi A. Sit, duduk, menjadi sat. I berubah menjadi A. Kemudian write, menulis, menjadi wrote. Dari I berubah menjadi O. Kelompok ketiga adalah kelompok kata kerja yang posisi hurufnya berubah atau hanya satu huruf matinya yang berubah bentuk. Contoh, eat, makan, menjadi ate. Jadi posisinya saja yang berubah antar hurufnya. Kemudian make, membuat, berubah menjadi made. Dari K berubah menjadi D. The next group. Nah, kelompok berikutnya yaitu kata kerja yang perubahannya terjadi di huruf terakhir pada kata tersebut. Contohnya, build, membangun menjadi build. Dari D menjadi T. Have, mempunyai, menjadi had. Kemudian hear, mendengar, menjadi heard. Keep menjadi kept. Live menjadi lab, dan yang lainnya. Kelompok yang kelima, the fifth group. Nah, di sini adalah kata kerja yang berubah 3 huruf terakhirnya. Contoh, break dari E-A-K, eak, berubah menjadi broke, O-K-E. Speak menjadi spoke. Steal, mencuri, menjadi stole. Wear, mengenakan, menjadi wore. Nah, jadi di sini 3 hurufnya itu yang berubah. Kelompok berikutnya yaitu kelompok kata kerja di mana satu huruf hidupnya dihilangkan. Contoh, bleed, berdarah, menjadi bled. Choose, memilih, menjadi chose, hilang satu huruf O-nya. Feed, memberi makan, menjadi fed, satu huruf E-nya hilang. Lead, memimpin, menjadi led. Kemudian meet, berubah menjadi met. Nah, selanjutnya, di sini adalah kelompok kata kerja di mana huruf terakhirnya, satu huruf atau 2 huruf terakhirnya itu berubah atau hanya meninggalkan huruf yang sama adalah 2 huruf pertama atau 1 huruf pertama. Contohnya, buy menjadi bow, yang sama hanya huruf B saja. Catch menjadi couch, di sini yang sama hanya huruf CA di depan. See menjadi saw, yang sama hanya huruf S. Teach menjadi taught, di sini huruf T-nya saja yang sama. Kelompok terakhir yaitu kelompok kata kerja yang perubahannya hampir tidak sama dengan kata pertamanya. Do menjadi did, go menjadi went, is menjadi was, am juga menjadi was, dan are menjadi were. Nah ini adalah bentuk-bentuk kata kerja tidak beraturan atau irregular verb, di mana perubahannya tidak memiliki pola tetap seperti di regular, di mana akhirnya tambahkan ed, tidak seperti itu. Jadi kita bagi menjadi beberapa kelompok dari bentuk yang sama, kemudian berubah satu huruf hidupnya, kemudian ada yang berubah huruf terakhirnya, berubah 3 huruf terakhirnya, hilang satu huruf hidupnya, dan yang berbeda dari bentuk pertamanya. Nah sekarang bagaimana kita mengaplikasikan irregular verb itu ke dalam bentuk kalimat simple past. So here I have a sentence. My friend and I went camping last weekend. Teman saya dan saya pergi berkemah minggu lalu. My friend and I, subject, went, verb to, camping, object, last weekend, adverb of time. Nah, jadi di sini struktur kalimatnya adalah ada subject, kemudian predikatnya, verb 2, pergi, dari go berubah menjadi went, kemudian camping, objeknya, last weekend, adverb of time. Kalimat berikutnya, we lit campfire last night. Kami menyalakan api unggun kemarin malam. Subject, we, verb, lit, campfire, object, last night, adverb of time. Nah, di sini lit juga merupakan verb 2. Lit ini adalah bentuk kata kerja yang verb 1-nya sama dengan verb 2 bentuknya. Yang terakhir, contoh untuk affirmative sentence yaitu he caught some fish in the afternoon. Dia menangkap beberapa ikan pada siang hari. He, subject, caught, verb 2, some fish, object, in the afternoon, adverb of time. Nah, jadi bagaimana pola affirmative sentence untuk irregular verb?
Sama seperti dengan regular verb. Jadi subject. Nah, jadi untuk pola kalimat dari affirmative sentence dalam bentuk simple past tense menggunakan irregular verb sama seperti yang ada pada regular verb, yaitu sentence di sini adalah subject diikuti oleh verb to, kemudian ada objek dan ada complement atau keterangan waktunya. Jadi mau subjeknya I, you, they, we, he, she, it atau yang lainnya, polanya sama, yaitu diikuti oleh verb 2, kemudian objek, complement dan tanda titik di akhir kalimat. Oke, next, negative sentence using irregular verb. Bagaimana contoh dari kalimat negatif dengan menggunakan irregular verb pada simple past tense? First sentence, my friend and I did not go camping last weekend. Teman saya dan saya tidak pergi berkemah minggu lalu. Okay. Subject, my friend and I did not, tidak, go, verb 1, pergi, camping, objek, kemudian last weekend atau minggu lalu adalah keterangan waktunya. Second sentence, we didn't lit campfire last night. Kami tidak menyalakan api unggun kemarin malam. Subject, didn't, verb 1, object, adverb of time. The last examples, nah contoh terakhir, he did not catch some fish in the afternoon. Dia tidak menangkap beberapa ikan tadi siang. Subject, did not, verb 1, catch, some fish, object, in the afternoon, adverb of time. Oke, bagaimana pola kalimatnya? Sama juga seperti pada regular verb, yaitu subject diikuti dengan kata did not, kemudian ada kata didn't. Nah, kata kerja yang digunakan adalah verb 1 atau kata kerja dasar verb 1. Diikuti dengan objek dan terakhir adalah keterangan waktu dan tanda titik. Perlu diingat di sini, kita ingat kembali kenapa kalimat negatifnya tidak menggunakan verb to atau verb 2, tapi kembali menggunakan verb 1 atau kata kerja dasar, karena pada kata tidak, yaitu did not, sudah menggunakan bentuk lampau dari kata kerja, yaitu did. Maka kata kerja setelah kata did not kembali ke bentuk dasar atau verb 1. Okay, so now let's we do a little practice. Jadi kita lakukan latihan singkat. Okay, so here I have a pictures of two people doing something. Jadi di sini ada gambar dua orang melakukan suatu kegiatan. Kalimat dalam bahasa Indonesia di sini akan saya berikan. Okay, so Ayu dan Made melakukan olahraga tadi pagi. Bagaimana kalau kalimat ini kita ubah menjadi bahasa Inggris? Ayu and Made did exercise this morning. Nah, Ayu dan Made di sini melakukan kegiatannya tadi pagi, maka sudah lampau. Kata melakukan yang merupakan kata kerja berubah dari do menjadi did karena merupakan kalimat positif. Bagaimana kalau kalimatnya negatif? Mereka tidak melakukan olahraga kemarin. Jadi Ayu dan Made tidak melakukan olahraga kemarin. Kalimatnya adalah dalam bahasa Inggris, they did not do exercise yesterday. Kata melakukan pada kalimat negatif menggunakan verb 1, yaitu do, karena sudah ada kata did not atau tidak. Berikutnya, gambar seorang pria ke supermarket. Ayah saya pergi ke supermarket tadi. Bagaimana kalimatnya dalam bahasa Inggris? My father went to supermarket just now. Pergi dari go di sini, karena kalimatnya positif kita gunakan verb to dari go, yaitu went. Jadi my father went to supermarket just now. Kalimat negatifnya, dia tidak pergi ke kantor tadi. Karena pergi ke supermarket jadi tidak pergi ke kantor. Kalimatnya adalah he didn't go to office just now. Pada kalimat negatif, kata pergi kembali menggunakan verb 1, yaitu go, bukan went. Sedangkan di kalimat positifnya, pergi menggunakan kata went. Okay.
Nah, itu tadi tentang simple past tense dalam bentuk verbal sentence menggunakan irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Yang perlu diingat baik-baik adalah kalimat positif selalu menggunakan verb to atau kata kerja lampau, sedangkan di kalimat negatif simple past, kata kerjanya atau verbnya kembali ke bentuk dasar yaitu verb one atau base formnya. Okay, so that's all the materials. Thank you so much for watching and see you on the next video.